Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pekoners, ketemu lagi sama aku Firlana, mahasiswi Departemen Pendidikan Ekonomi. Tentunya kita kembali lagi di podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Nah, kali ini asal Pekoners tahu ya, penonton di sini tuh banyak banget memenuhi ruangan podcast tercinta ini. Karena apa? Karena gestar kita kali ini tuh sangat spesial. Jadi kalau yang kemarin itu spesial, yang kali ini tuh sangat spesial. Nah pasti Pekoners penasaran dong ya, apakah dia adalah Marcelino? Oh enggak, lebih spesial kayaknya deh. Jadi penasaran? Oke, langsung aja kita sapa. Halo Mas Firly. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dong disapa para Pekoners yang ada di rumah. Halo teman-teman yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke, karena mungkin aku sudah agak sedikit akrab, jadi manggil langsung Mas Firly ya. Boleh. Boleh dong Mas dikasih tahu nama lengkap Mas gitu. Oh ya, halo teman-teman semua, salam kenal. Nama lengkapku Gusti Firliansah, biasa dipanggil Firly. Kayaknya chemistry kita akan sedikit kuat karena nama kita hampir sama. Nama kita hampir sama, ya, bener. Jangan-jangan Firly kita kembar tapi di tempat yang jauh ya. Oke Mas, nah bercerita tentang yang spesial nih, karena Mas adalah gestar spesial kali ini nih. Oke. Bisa aja. Bisa dong diceritain nih background Mas, pendidikan Mas, terus apa yang spesial? Mungkin Pekoners kepo nih, karena aku belum mau spill nih. Ya. Oke, jadi kalau background pendidikan tuh kalau dari SD sampai SMA itu standar lah, sekolah umum biasa. Tapi waktu mulai kuliahnya tuh mungkin jurusannya agak beda ya dibandingkan mungkin mahasiswa yang kebanyakan. Jadi kalau mungkin orang kebanyakan ngambilnya mungkin sosial, hukum atau ekonomi, manajemen. Kalau aku ngambilnya di Fakultas Film dan Televisi gitu. Jadi dulu belajar tentang gimana produksi film, produksi video kayak gitu, dan ngambil ngambil penyutradaraan gitu. Oke, berarti Pekoners udah tahu ya, udah ke-spill ya spesialnya apa. Nah, yang paling spesial itu adalah Mas Firly ini pernah produksi iklan ya, Mas? Ya, sehari-hari bersama Timnas Indonesia. Alhamdulillah. Wow, keren banget. Iya. Oke Mas, nah dari awal-awal kan Mas memang kuliah di Fakultas Perfilman ya. Betul. Nah, gimana sih awal editing Mas? Apa dari kecil Mas memang suka editing atau memang coba-coba aja terus keterusan? Oke, jadi dulu waktu SMA tuh memang sebetulnya belum banyak ya ilmu tentang videografi, bahkan software atau tools untuk belajar videografi itu masih belum banyak. Jadi sebetulnya pengen masuk di kampus aku namanya Institut Kesenian Jakarta. Dulu sebenarnya masuk ke IKJ itu tujuannya tuh mau mau bikin band. Dan kesampaian juga bikin band gitu kan. Jadi tujuannya itu pengen main musik sebenarnya, pengen bikin band, karena band-band dari kampus itu tuh menurutku tuh bandnya tuh unik-unik, keren-keren lah kayak gitu. Dan kesampaian bikin band, dan kesampaian juga bandnya sempat masuk TV juga. Sempat jadi artis lah ibaratnya. Kayak gitu. Artis lagi Pekoners. Sempat jadi artis juga waktu kuliah tuh, band kita sempat manggung di beberapa stasiun televisi juga kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kira-kira masuk jurusan apa nih yang masih relate sama visual sama multimedia kayak gitu-gitu. Akhirnya milihnya di Fakultas Film dan Televisi gitu. Padahal awalnya kayak ngekernya itu band ya Mas. Betul. Tapi ternyata dapat lebih gitu. Iya. Ini bisa ditampilkan nanti nih video-video klip bandnya. Iya, harus bisa nih. Ya, di sini editor. Editor nih bisa dilihat nih. Oke, nah Pekoners juga harus tahu ya, Mas Firly ini juga pernah menjadi salah satu kru atau produser tuh Mas di Global TV. Di Global TV ya, sebetulnya kalau secara job desk di Global TV itu cukup global sih, maksudnya cukup menyeluruh. Jadi dari nyiapin kebutuhan syutingnya, survei lokasinya gitu. Misalkan kita syuting di satu tempat gitu, kita datang survei izin. Jadi di lokasi juga sebagai sutradara juga. Jadi lebih tepatnya ngerjain semuanya lah kayak gitu. Multi talent ya Mas. Belajar semuanya. Iya. Keren banget nggak sih Pekoners? Makanya rugi banget kalau Pekoners nggak tonton episode kali ini karena banyak banget manfaatnya gitu. Oke, Mas, aku mau nanya nih soal masalah Mas pernah produksi iklan ya? Iklan Le Mineral. Oke, boleh. Sama Timnas Indonesia, ya kan? Nah, itu gimana sih Mas proses syutingnya?
Oke, Bisa diceritain jadi waktu itu ada salah satu sahabatku yang apa namanya dia ada di salah satu agensi yang pegang brand Le Mineral. Terus si sahabatku ini coba apa namanya nawarin untuk pitching video director untuk di video itu dan kebetulan kita yang terpilih dari kliennya, terus kita yang kerjain. Terus proses produksinya ya kita sebelum sampai syuting tuh yang udah pasti survei lokasinya dulu. Kita survei lokasinya dan sempat H-1 tuh kita pindah lokasi gitu. Jadi sebetulnya kita udah survei di stadion A. Terus ternyata H-1 tuh manajer dari timnasnya tuh ngerasa kejauhan. Akhirnya kita malam-malam tuh tim produksi tuh nyari lokasi baru. Kayak gitu-gitu. Jadi saya seru banget sih, prosesnya seru dan mereka apa namanya para atlet juga pada saat syuting juga mereka sangat kooperatif. Mereka tuh sangat menerima apa yang kita butuhin. Jadi semua arahan-arahan dari aku mereka semua bisa apa namanya bisa kasih dengan baik gitu. Oke. Oh, berarti ternyata walaupun kita produksi dengan timnas gitu ya, tim nasional yang memang hebat lah gitu. Ternyata Betul. banyak juga tantangannya ya, Pasti Mas. pasti. Ya. Nah, kira-kira tantangan yang paling sulit ketika syuting itu apa tuh, Mas? Kalau untuk proyek yang kemarin, yang iklan itu ya. Iya. Kalau untuk yang itu tantangan yang paling sulit tuh sebetulnya karena banyak figuran anak-anak kecil ya, ngatur merekanya tuh. Ngatur anak kecil ya, Iya, Mas. dan kebetulan aku cuman siapin satu apa namanya asisten director dan ternyata kurang sih sebenarnya. Paling nggak tuh ada 3 orang lah, 3 asisten yang bisa ngatur di floor kayak gitu. Jadi ya tapi seru lah akhirnya kita bisa bikin video itu dengan apa namanya dengan cukup maksimal hasilnya. Emang berapa banyak tuh, Mas, anak kecilnya? Anak kecilnya 70-an gitu. 70-an Iya, ya? 70 Ngatur anak kecil. 70-an. Makanya Kita berapa tuh kemarin tuh, Mas? Berapa orang? kalau krunya ya belasan lah, Belasan. ya mungkin 12 orang gitu ya. Ngatur 70 anak kecil ya, Mas? Iya makanya. Dan yang ngatur 70 anak kecil itu 1 orang sebenarnya. Karena kru-kru yang lain kan udah punya kerjaan Iya, masing-masing iya, kan. iya. Yang satu udah lock di kamera, lock di lighting. Nah, jadi ya itulah serunya produksi itu kayak gitu. Seru banget itu pasti. Akan banyak masalah, bukan masalah mungkin ya, challenge lah ya. Akan ada banyak tantangan di hari H yang kita harus bisa apa namanya enjoy untuk menyelesaikan itu. Gitu sih. Wow, keren banget. Ternyata di balik iklan yang bagus, iklan yang keren itu ada perjuangan tentunya ya, Pasti. Pekonas di dalamnya. Ya. Dan kita kayak nikmatin iklan itu doang. Padahal di belakangnya tuh berkeringat sekali tuh para pekerjanya. Betul. Oke, Mas, nah kan Mas banyak tuh menghasilkan iklan-iklan atau produksi-produksi videografis yang lainnya. Kalau boleh tahu itu Mas editingnya gimana caranya? Apakah sehari 2 hari terus gimana tuh cara Mas ngedit semua itu? Oke, jadi kalau untuk editing itu biasanya kalau kita produksi semacam video iklan ya, memang sampai ke editing pun kita udah persiapkan di praproduksi. Jadi kita udah brief ke editornya, ini videonya akan kayak gini, akan seperti ini. Kalau misalkan dari kamu ada input, boleh loh sebelum syuting ya, itu kasih tahu ke kita tim produksi. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di editing kayak gitu. Jadi semuanya harus dipersiapkan. Nah, jadi kalau untuk editing karena udah terencana dengan baik sehingga prosesnya jauh lebih lancar sih. Nah, kayak gitu. Paling revisi aja kayak misalkan bagian ini pindah ke sini, bagian ini pindah ke sini kayak gitu. Berarti dari awal kita juga udah harus tahu ya, Mas, konsepnya gimana. Jadi pas melakukan tuh tinggal udah tergambar aja gitu. Betul. Jadi sebaiknya memang bagi teman-teman yang mungkin masih aktif atau belajar videografi, mendingan kalian tuh capek dia di praproduksi, di persiapan. Jadi pas udah syuting tuh semuanya gampang kayak gitu. Tapi pernah nggak sih, Mas, kan udah konsep udah terbayang nih, udah kita bikin secara matang. Terus tuh tiba-tiba pas syuting tidak sesuai. Sering Banget ya, Mas, sering pasti. banget. Iya, sering Boleh banget. dong diceritain. Iya, jadi konsep-konsep yang udah kita buat, terus di lokasi tiba-tiba suasana jadi mendung kayak gitu kan. Terus harus ganti lokasi, harus ganti. Pernah juga waktu kita syuting gitu kan, kita udah syuting apa segala macam, ternyata setelah kita preview sedikit ya hasil materi syutingnya, kliennya nggak approve, suruh ganti baju, jadi kita harus syuting ulang, kayak gitu-gitu. Tapi ya udahlah, kita pasti bisa sih, kalau kita coba ya, kita pasti bisa untuk nyelesain tantangan-tantangan itu. Yang penting kita banyak kompak aja lah sama timnya, kompak, terus kita kira-kira solusinya apa, terus kita coba untuk problem solve-nya itu apa. Yang penting optimis ya, Mas. Yang penting Terus optimis. Ego juga nggak tinggi ya, Mas. Ya, itu ego harus bener-bener direm lah kalau udah lagi produksi. Ya, bener-bener. Kayak gitu. Makanya itu tadi sebaiknya kita tuh berantemnya di praproduksi. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi di lapangan tuh udah sepakat.
gitu. Oke Mas, nah kan kalau misal kita produksi suatu iklan atau film yang lain kan kita kayak pencahayaan tuh harus bagus gitu Mas di kamera. Okay. Nah gimana tuh misalnya kita syutingnya outdoor, nah kan kita hanya menggunakan cahaya dari matahari. Nah itu gimana tuh kalau misalnya kayak gelap atau keterangan itu gimana cara Mas ngaturnya? Jadi ini mungkin sedikit teknis ya, sedikit masuk ke teknis. Jadi memang sebetulnya faktor yang paling penting itu sebetulnya cahaya memang. Cahaya. Jadi percuma kamu punya kamera yang mahal, kamu punya lensa yang mahal tapi nggak ada cahaya yang benar. Itu sebetulnya percuma. Mendingan kamu punya kamera biasa aja tapi cahayanya bagus. Kayak gitu. Bayangin nih misalkan kamu lagi pergi ke suatu tempat yang mataharinya bagus, terus cuman foto pakai HP yang harganya mungkin nggak mahal, akan jadi bagus karena cahayanya bagus. Jadi penting banget untuk bisa mempelajari teknik-teknik pencahayaan kayak gitu. Sisanya sih learning by doing, sama menurut aku banyakin kamu nonton, teman-teman nonton gambar yang bagus-bagus lah. Terus mulai diperhatiin tuh arah cahayanya dari mana. Kayak gitu. Gitu tuh Pekoners. Untuk menghasilkan foto yang bagus tentunya sangat didukung oleh pencahayaan ya. Pencahayaan. Mas. Oke Mas. Nah, kita bercerita tentang pencapaian Mas sekarang nih. Nah, kira-kira apa sih pencapaian Mas yang memang kayak berasa deep banget bagi Mas? Kalau pencapaian yang berasa deep banget mungkin ini ya, aku pernah kerjain video yang scoopnya tuh international project. Aku pernah ikut pitching video iklan untuk iklannya ASEAN. Jadi waktu itu kan Indonesia jadi tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi ASEAN, dan 10 negara ini mau bikin iklan campaign tentang kain. Dan waktu aku pitching masukin CV, alhamdulillah kepilih, dan itu salah satu project yang menurut aku cukup berkesan sih gitu. Wow, jadi itu ditonton di berbagai negara ya Mas? Iya betul, di berbagai Berapa negara tuh Mas? 10 negara? Ya. Wow, berarti 10 presiden juga 10 presiden juga, betul. Gimana tuh perasaan Mas? Apa deg-degan kayak wah gitu? Iya, pas lagi live acaranya tuh kan ditonton kan di live-in juga ya event itu ya. Ya pas lagi nonton cukup deg-degan juga sih. Cukup deg-degan juga. Tapi pasti bangga banget ya Mas? Ya, lumayan bangga. Itu Mas berarti bekerja sama dengan tim? Iya, dengan tim. Itu timnya kita cukup banyak ya krunya. Mungkin 20-30an kru gitu. Karena memang syutingnya lokasinya banyak, talentnya banyak. Jadi harus bawa banyak lampu, harus bawa banyak equipment seperti properti-propertinya, baju-bajunya mereka juga banyak banget. Divisi wardrobe aja tuh bisa ada 6 orang gitu. Untuk wardrobe aja, make up bisa 5 orang. Jadi aku bilang ini produksinya cukup besar. Kayak gitu. Nah, apa sih yang paling membedakan dengan project ASEAN ini sama iklan-iklan yang lain? Kalau aku sih lebih kepada ini sih, kebanggaannya adalah ini video yang memang secara official di order by by ASEAN kayak gitu. Jadi ini menurut aku adalah sebuah klien yang jarang ya. Klien yang mungkin jarang, sama nggak semua klien-klien itu kan sama ya. Jadi kalau klien-klien yang kayak swasta gitu ya, brand-brand swasta itu kan mungkin udah sering bikin. Nah, kalau menurut aku ini agak beda aja lah kayak gitu. Berarti kayak tantangannya lebih dapet gitu ya Mas? Contohnya gini yang paling seru. Misalnya sekarang tuh jam 9 pagi gitu ya. Terus orang dari DPR tuh tiba-tiba WA. Bisa meeting nggak hari ini? Bisa Bu, jam berapa? Jam 10. Jadi ngabarin meeting itu hamin 1 jam gitu. Iya benar. Apalagi Jakarta tuh macet ya Mas. Ya benar. Apalagi terus aku sama tim aku ngomong sekarang dong kita jalan kayak gitu. Ya Bu, bisa gitu. Akhirnya kita berangkat ke DPR untuk meeting kayak gitu. Ya itu serunya kayak gitulah. Berarti memang kayak sering mendadak gitu ya Mas? Iya, sering mendadak gitu. Ya namanya juga itulah, kita juga sebagai penyedia jasa ya. Kita sebagai seniman ya, tapi juga jangan lupa kita tuh penyedia jasa. Jadi kita juga harus bisa customer oriented. Gitu sih. Itu penting banget tuh. Penting banget sih. Tapi memang itu udah mulai terasa sih Mas di podcast pendidikan ekonomi ini, karena kadang-kadang hari ini teks jam segini ya gitu. Langsung sibuk tuh. Ini gimana skrip ini? Gitu-gitu pasti gitu Mas. Ternyata ini adalah latihan kita untuk menjadi seseorang lebih besar ya. Betul. Iya. Jadi customer oriented itu penting banget sih. Jangan pernah kita mengecewakan klien lah gitu. Karena pada akhirnya tuh ya kita itu ya itu tadi kan service lah. Bisnis jasa ya, bisnis jasa. Ya contoh lah kayak kamu datang ke suatu salon, kalau salonnya kamu suka, kamu akan datang lagi kan karena servisnya. Simpelnya kayak gitu. Posisinya kita jadi customer.
gitu. Apalagi kalau misalnya kita kayak udah sekali menolak permintaan customer, berarti pasti kayak ya udahlah, mungkin dia nggak bisa, besoknya dia nggak mau ke situ lagi, pasti gitu ya Mas. Ya khawatirnya kayak gitu. Ya kita harus pintar-pintar komunikasi juga. Iya. Jadi selain skill untuk videografinya tuh banyak faktor skill yang lain sih, attitude juga, itu apa namanya, cara kita komunikasi, senyum, terus selain attitude tuh juga, ini kalau aku sih ya, lebih ke penampilan kita. Ketika kita ketemu klien tuh kalau bisa itu kita yang rapi lah. Kita yang rapi. Jadi klien tuh ngeliat kita tuh nggak kelihatan, nggak acak-acakan ya, kayak gitu sih paling. Jadi kalau misalnya kita udah dilihat rapi, kayak oh berarti kerjanya bagus, iya, gitu ya Mas. Bener, kayak gitu. Itu ngaruh banget. Iya, itu ngaruh banget. Ya sama lah kayak posisiin lagi kayak kamu jadi customer nih. Iya. Kamu pengen beli makanan gitu ya di warung sate. Pasti kamu akan lebih nyaman ketika ngeliat orangnya rapi, bersih iya, kayak gitu. Bayangin kalau dia misalkan rambutnya berantakan terus bajunya acak-acakan kan kamu juga pasti nggak nyaman kan? Iya bener banget. Kayak gitu sih. Oke, nah jadi Pekoners memang ini tuh dimanapun apapun pekerjaannya memang bekerja sama dengan tim, attitude itu memang nomor satu ya Mas. Iya betul, attitude tuh penting banget. Oke Mas, tapi Mas pernah nggak sih kayak Mas tuh lagi ada kegiatan nih, tiba-tiba customer itu juga minta pada hari itu gimana tuh? Ya oke. Banyak sih. Pada dasarnya gini, ini video khusus untuk kita ya, para pekerja penyedia jasa gitu ya. Memang sisi klien itu ada nyebelinnya memang. Tapi kadang nyebelinnya mereka tuh atas dasar ketidaktahuannya mereka. Gitu. Jadi kadang tuh mereka kayak minta bangun candi dalam waktu semalam, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kita tuh udah harus tahu lah gimana cara nyikapinya, ngejawabnya. Ya kasih tahu aja. Paling enak tuh kalau aku tuh telepon sebenarnya. Karena kalau telepon tuh bisa kita ajak bercanda kan. Kalau baca teks tuh kalau dianya moodnya lagi nggak bagus, itu dia kesannya kata-kata kita tuh beda ya Mas. Beda. Tapi kalau dari telepon tuh, siang Bu, izin telepon bentar ya Bu. Lagi di mana nih Bu? Gitu kan. Ya Bu, jadi gini. Nah baru kita sampein. Jadi mohon maaf Bu, kalau untuk hari ini belum bisa Bu, karena kita harus bla bla. Kita jelasin aja. Ya sambil ngarang bebas aja lah. Iya benar-benar. Gitu. Tapi pernah nggak sih Mas dapat klien yang kayak memang egonya tinggi gitu, pokoknya harus ya kamu nih gitu-gitu? Ya ada juga. Tapi itulah balik lagi sih. Yang penting tuh kita harus bisa harus bisa menang negosiasinya. Itu tuh penting banget. Jadi makanya ego kita tuh harus diturunin gitu ya Mas, betul. Karena kan memang kita udah tahu ego kita semana, tapi kita nggak tahu ego klien kita semana gitu ya Mas. Dan itu tadi itu semua tuh akan bermula dari ketika kita pertama kali ketemu sama mereka. Jadi ketika kita itu udah datangnya tuh udah enak, kita datangnya udah enak dilihat, kita datangnya udah sopan, itu sebetulnya menjadi poin penting tuh bagi mereka kayak gitu. Jadi ke belakangnya itu akan sangat berpengaruh lah. Kayak gitu. Oke, Mas boleh dong dikasih tips sedikit nih untuk Pekoners, kayak Mas ngedit tuh pakai aplikasi apa atau gimana cara ngambil gambar yang bagus, boleh? Oh ya. Oke, kalau untuk ngambil gambar yang bagus itu sebetulnya udah banyak tipsnya ya, banyak filmmaker di YouTube yang teman-teman bisa pelajarin. Tuh teman-teman bisa belajar lah, misalkan how to shoot basic kamera atau tips untuk beberapa cara-cara pengambilan gambar tuh teman-teman bisa cari di YouTube, itu udah banyak banget. Terus kalau untuk aplikasi editing juga sekarang udah banyak juga aplikasi editing yang bagus ya. Jadi kalau menurut aku aplikasi editing tuh semua tuh sama aja. Itu kayak sebuah dapur aja sih. Jadi yang penting itu adalah siapa yang masak. Kayak gitu. Dulu ada sebuah quote, important thing in the professional kitchen is not cooking but tasting. Jadi sebetulnya bukan cookingnya tapi tastingnya. The most important thingnya itu. Jadi siapa yang masaknya sih? Kapan dia masukin garamnya, kapan dia ngaduknya, temponya, itunya yang lebih penting. Jadi cut videonya segala macam tuh lebih ke si editornya lah. Gitu, bukan softwarenya. Oh, benar banget. Oke Mas, kita berbicara tentang Pekoners nih, mahasiswa. Nah tentu kan mahasiswa nih banyak yang kayak foto-foto, videografis itu kayak ada yang FOMO, ada juga yang memang melekat dalam diri dia. Gitu. Tapi dia nggak berani gitu Mas, karena dia nggak tahu nih jalannya kemana nih untuk memulai ini. Nah itu gimana tuh menurut Mas, motivasi dan tips dari Mas? Jadi pertama tuh harus mulai ya, harus melawan rasa khawatirnya itu ya, itu harus mulai. Terus tips dari aku tuh fokus di satu genre dulu. Fokus di satu genre. Misalkan
Firlana misalkan suka sama food atau travel kayak gitu ya, terus misalkan kamu ya kamu fokus aja tuh, misalkan dalam sebulan ini mau ngunjungin tempat-tempat makanan-makanan yang menurut kamu estetik, terus kamu mau bikin konten di situ. Sesimpel itu aja sih. Misalkan kamu videoin dari papan nama restorannya, terus matahari yang ada di situ, terus ada batu bunga, terus misalkan kamu lagi jalan, kamu lagi minum, itu udah jadi satu konten kan. Terus misalkan kamu kasih review atau caption tentang tempat itu. Kalau misalkan kamu rutin bikin konten gitu terus, nanti tuh orang akan look up ke kamu gitu untuk kebutuhan itu. Kayak gitu sih. Jadi harus mulai dan harus konsisten. Konsisten ya Mas. Jadi jangan kayak yang kalau udah males udahlah nggak mau lagi, capek kayaknya gitu. Jadi harus memang konsisten ya Mas. Karena sebetulnya setiap sesuatu yang kita kerjain itu pasti ada hasilnya sih. Iya benar banget sih Pekoners. Nah gimana kalau misalnya dia tuh memang nggak punya skill di situ, tapi dia pengen tuh menjadi seorang videografis, itu gimana tuh Mas? Kalau nggak punya skill terus pengen ya belajar. Iya belajar bisa kok, sangat bisa dipelajarin. Karena faktanya dulu ya waktu awal-awal TV itu mulai jadi banyak kan, dulu TV cuma dikit ya, cuman Indosiar sama TVRI ya gitu-gitu sama RCTI, itu TV jadi banyak kan, ada Trans TV, ada TV yang lain lah. Nah ternyata kebutuhan pekerja industri TV itu 80% tuh dari non broadcast. Jadi artinya bisa kan? Iya. Bisa dong. Artinya sangat bisa gitu. Jadi orang-orang yang mungkin lulusan dari manajemen, dari kampus dari jurusan-jurusan yang umum itu bisa kerja di stasiun televisi juga, dan banyak kok sineas-sineas yang backgroundnya itu sebetulnya non broadcast atau non sinematografi gitu. Itu jadi Pekoners, walaupun kita dari jurusan pendidikan ekonomi, tapi kita sangat bisa ya untuk mendalami videografis dan yang lainnya tentu ya Mas. Jadi nggak cuma jadi guru aja, banyak kok habis dari sini kemana tuh kita banyak langkah kita. Pasti, iya. Pasti. Oke Mas, terima kasih banyak loh Mas sudah mau sharing-sharing sama Fir dan Pekoners. Wah nggak terasa pertanyaan kita sudah habis kayaknya. Mungkin nanti kita akan sharing-sharing bareng lagi ya Mas. Tapi kayaknya agak susah ya Pekoners, karena mengundang beliau ini langsung dan wah jadwalnya padat. Enggak lah. Oke Mas, terima kasih banyak loh udah mau seru-seruan bareng Firlana dan juga Pekoners yang ada di rumah. Tapi makasih. Kita bakal ada yang lebih seru lagi nih. Apa tuh? Wah, karena kita ada di game session. Game session. Ngapain nih? Makan? Enggak dong. Nah jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Fir kasih ke Mas. Nanti Mas jawab, dan kalau misalnya ada alasan dan juga mungkin ada seperti pengalaman itu bisa. Oke ya Mas. Oke siap ya Mas. Jeng. Oke, pertanyaan yang pertama. Mending pakai talent anak kecil atau orang dewasa? Anak kecil. Kenapa tuh Mas? Soalnya mereka lucu. Iya. Tapi pokoknya anak kecil agak riweh ya Mas, susah diatur. Iya, susah diatur, riweh. Karena aku pikir kalau talent anak kecil tuh kita harus bener-bener challenge banget untuk ngedapetin ekspresi yang naturalnya, gitu. Seru banget Mas ya Mas. Seru banget. Kalau cuman syuting sama talent yang udah jadi gitu ya, itu kayak nggak ada tantangannya. Aku pernah lihat yang iklan Mas yang Baduy itu, kan itu pakai anak kecil. Nah itu bisa gimana tuh? Kalau itu kita syutingnya direct langsung ya di lokasi. Jadi sebelumnya kita nggak ada brief, ya komunikasi aja sih. Jadi komunikasi ke mereka, sapa mereka, terus gimana caranya kita ngatur duduknya mereka tuh juga secara secara komunikasi yang santai lah, ajak mereka komunikasi. Jadi komunikasi itu juga important skill di videografi. Karena kan memang anak kecil ini sangat jujur ya Mas. Kalau ada anak kecil yang jutek gimana tuh? Ada anak kecil yang jutek, ya harus kita harus kita ajak main dulu. Ya, kasih es krim gitu. Kayaknya pengen jadi anak kecil nih biar dikasih es krim. Oke. Pertanyaan selanjutnya, mending pakai talent banyak tapi riweh susah diatur, atau sedikit tapi mudah diatur? Sebetulnya mau sedikit banyak, aku lebih memilih yang gampang diatur sih. Yang gampang diatur. Jadi banyak gampang diatur juga oke, sedikit pasti lebih gampang diatur juga. Karena kalau talentnya sedikit, otomatis blockingnya lebih sempit, kemudian penataan cahaya sama propertinya juga lebih sempit. Jadi milih yang sedikit tapi mudah diatur. Mudah diatur ya.
Tapi harus sesuai juga ya Mas dengan konsepnya gimana gitu tentu ya. Betul pasti. Oke. Selanjutnya, mending pakai talent yang susah diatur atau nggak usah pakai talent sama sekali? Mending pakai talent yang susah diatur. Gimana tuh? Kenapa? Soalnya aku tuh lebih suka bikin karya yang ada protagonisnya lah, ada perannya, kayak gitu. Jadi kalau cuman nggak ada talent itu kan berarti kita syuting kosong ya, syuting benda-benda footage kayak gitu ya. Nah itu juga sebetulnya menarik, bisa kita kasih voice over di editing, kita kasih musik, kita kasih teks. Tapi kalau aku lebih lebih prefer ke yang ada talentnya, meskipun susah diatur. Ya kita atur bareng-bareng lah. Oke. Pernah nggak sih Mas kayak karena gara-gara ngatur talent ini sampai lama banget syutingnya? Oh ya sering banget kayak gitu. Ya itu terjadi karena mungkin kesiapan produksinya kurang maksimal. Gitu. Mungkin brief yang kita kasih ke dia tuh nggak maksimal ya. Jadi karena penting tuh kita syuting itu ngasih brief sedetail-detailnya ke talent. Tapi pernah nggak sih Mas kesel gitu? Susah banget diatur nih, lama jadinya nih, pernah nggak kesel? Kalau sekarang ya karena sekarang mungkin udah lebih banyak pengalaman, rasa kesel tuh kayak udah biasa lah. Jadi udah nggak. Dulu mungkin ya waktu masih seumur kamu. Iya. Kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang udah lebih santai lah. Udah tahu lah gitu. Oke, karena memang karena kan podcast pendidikan ekonomi ini juga menciptakan media pembelajaran videografis gitu yang menggunakan talent tuh. Yeah. Jadi kadang kami menggunakan talent tuh memang lama banget gitu Mas. Iya, talentnya kamu ya? Iya lagi. Iya lagi ya. Jadi kayak kesian banget sama kru-krunya gitu sampai kayak ayo dong semangat. Tapi muka dia tuh udah nggak semangat padahal gitu. Oke, iya. Jadi memang semakin lama bakal rasa kesal itu semakin biasa gitu. Iya, semakin biasa. Okay. Udah kenyang. Benar. Oke, pertanyaan terakhir nih, request dari para kru podcast kita. Oke. Mending jadi videografis atau jadi anak band? Mending jadi sekarang ya. Kalau dulu waktu masih jadi tuh dulu gini, waktu SMA tuh pokoknya aku mau punya kerjaan yang bikin aku tuh jalan-jalan, travel lah gitu. Karena aku tuh ngelihat anak-anak band tuh kayak seru gitu ya. Kayaknya liatin orang-orang yang main musik kayak seru gitu, jalan-jalan, travel gitu kan, terbang kemana. Nah dulu tuh pengennya itu, dan sekarang alhamdulillah tercapai sih, bisa travel kemana-mana gitu kan, tapi di videografi. Tapi kalau ditanya milih videografi atau anak band, aku sekarang milih videografi. Mau tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa tuh? Soalnya gini, kalau jadi musisi itu ya, kita bikin karyanya itu belum tentu di-approve ya. Belum tentu jadi sesuatu yang kita harapkan gitu. Tapi kalau sekarang aku jadi penyedia jasa, aku jauh lebih yakin kalau sesuatu yang aku lakuin sekarang tuh bisa jadi sesuatu. Jadi kalau jadi musisi itu masih abu-abu gitu loh. Benar. Gitu. Jadi sekarang jadi videografer aja. Gitu. Oke Mas, kan Mas dulu pengen jadi anak band. Ya. Itu di mana tuh? Gitaris, drummer, atau vokal? Vokal gitar. Atau kita bisa coba sedikit suaranya ya Pekoners? Boleh dong. Nonton di YouTube aja. Dulu 10 tahun yang lalu itu udah lama banget. Iya. Sekarang udah nggak bisa nyanyi. Tapi kami pengen coba sedikit dong Mas. Apa tuh? Suaranya. Hai. Nyanyi dong. Udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Jadi buat Pekoners yang kepo, tonton aja di YouTube Mas Firly ya. Nggak di YouTube record labelnya. Oh, ada di sini. Ya ada di sini. Nanti kita kasih. Nanti biar editor ada kerjaan. Berarti nggak boleh nih dicicip sedikit suaranya. Bukan nggak boleh, udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke, tapi banyak kok Mas kru podcast ini yang pintar nyanyi. Oke. Ya. Bikin video klip. Nah nanti kapan-kapan kalian bikin video klip dong. Bikin video klip ya. Iya. Wah keren banget. Wah. Oke Pekoners, karena pertanyaan udah habis, jadi gamesnya udah habis deh ya. Habis deh seru-seruan bareng Mas Firly. Tapi tenang, yang masih kepo sama Mas Firly tentang gimana sih hasil dari video-videografi yang dihasilkan oleh Mas Firly, dan katanya juga pernah menjadi seorang anak band, itu gimana sih? Nah mungkin bisa dikepoin Mas, kemana tuh mau keponya? Oke, bisa untuk sosial media daily aku bisa follow di Instagram aja @gustifirly. Ada di
sini. Ya, Nah, di sini. Oke, nah dan buat Pekoners jangan sampai mau ketinggalan nih sama episode-episode menarik dari podcast Pendidikan Ekonomi, karena tentunya akan selalu memotivasi dan banyak banget ilmu yang bakal Pekoners dapat tentunya di dalam podcast Pendidikan Ekonomi ini. So, selalu follow, subscribe, dan komen, dan juga like semua akun media sosial kita. Apalagi episode kali ini tentu aja udah tahu ya di mana nih, ada di, kita kerjain deh editornya di sini ting. Ya, oke Mas, karena kita gamesnya dan keseruannya udah mau habis, kita harus benar-benar harus berpisah. Boleh dong sedikit nih closing statement dari Mas untuk Pekoners yang ada di rumah. Oke, closing statementnya untuk teman-teman semua adalah do more things that you forget to check your phone. Translate-nya ada di bawah ya. Lakuin sesuatu yang lebih banyak sampai kamu tuh lupa ngecek HP-mu. Yes, benar banget. Itu dia. Oke, Pekoners, karena memang kita sudah benar-benar ada di penghujung segmen kali ini, tentunya Pekoners jangan sedih karena bisa kepoin Mas Firly-nya dan juga kepoin dari podcast Pendidikan Ekonominya. Oke Mas, sebelum kita menutup nih, aku mau ajak Mas tagline bareng-bareng, boleh? Oke, boleh dong. Nah, jadi kalau misalnya aku bilang podcast Pendidikan Ekonomi, kita sama-sama bilang the more you know, The more you know, the more you grow. Oke. Ya, bisa di tangan sebelah kiri Mas aja, biar kelihatan. The more you know, the more you grow. Oke. Yuk. Oke ya. Oke, Pekoners, selalu saksikan podcast Pendidikan Ekonomi. The more you know, the more you grow. Aku Firlana pamit. Gusti Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.